Sayyidul istighfar. Mau baca itu silakan. Allahumma rabbi. Atau baca yang lain, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, monggo silakan. Atau mau baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh silakan. Pokoknya apapun, perbanyaklah baca istighfar, karena istighfar yang akan membuka banyak sesuatu yang tertutup selama ini. Kata Allah dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kalau kamu banyak masalah, kamu banyak hidup yang tidak jelas, sering dijahatin orang dan sebagainya, perbanyaklah, segera kamu istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Perbanyak baca istighfar. Mungkin kejadian terjadi pada diri kita itu akibat dosa-dosa yang telah kita buat sendiri. Karena kita sudah zalim pada diri kita. Mata ini sudah lelah, kenapa terus dipasang oleh? Perut ini sudah lapar, kenapa dipasangkan? Kemudian badan sudah lelah, kenapa dipasangkan begadang? Itu adalah zalim kepada diri kita sendiri. Akibat zalim itulah makanya Allah berikan siksaan kepada kita. Orang yang sering begadang karena dia tidak menentu, tidak memenuhi keinginan fisik, maka Allah kasih penyakit. Penyakit itu efek dari apa? Dan kita berbuat zalim pada diri kita. Belum hal-hal yang lain, apa omongan, apa pergaulan. Ada hal-hal yang orang nggak suka sama kita, karena dia nggak berani melawan kita. Dia berdoa, ya Allah, si Ilham galak banget sama saya. Ajab dia, bisa jadi nggak? Bisa. Doa orang itu zalimnya adalah nah bisa jadi yang selama ini keburukan terjadi pada diri kita akibat dosa-dosa kita yang kita nggak sadar. Segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita istighfar, minta ampun kepada Allah, rezeki dilancarin, usaha dimudahkan, kemudian yang sakit disembuhkan, hutang cepat lunas, jodoh cepat dapat. Mungkin jodoh ditutup orang gitu. Kita nggak tahu. Ada pernah sakit, wah udah pusing, bos udah kawin, ada nggak? Kayak gitu tiba-tiba. Segera minta ampun. Kenapa? Karena untuk membuka itu perlu apa? Kita apa? Nyerah dulu deh. Kita nyerah dulu sama Allah. Ya Allah, nyerah ampun. Udah begini susah minta ampun sama Allah. Nah, kemudian yang terakhir yang kita ampun apa? Selain sedekah, kemudian istighfar, perbanyaklah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doa itu ini kadang-kadang yang perlu kita perhatikan nih. Doa itu bukan kita memberikan dapat keinginan kepada Allah. Ya Allah, saya pengen ini. Kan kita begitu, Pak. Allah, saya pengen ini, saya pengen ini. Itu kita kasih dapat keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, enggak siapa lu. Jadi sebenarnya doa itu pada hakikatnya doa adalah kita ingin Allah terlibat pada semua urusan kita. Kita pengen Allah terlibat pada semua urusan kita. Ya Allah, saya pengen usaha saya lancar. Udah itu aja. Masalah urusannya bagaimana? Allah yang ngurusin. Allah yang ngurusin. Ya Allah, saya pengen pokoknya dengan kehendakmu, dengan kehendakmu. Bagaimana caranya supaya saya ini cepat bisa bayar hutang? Nanti Allah yang ngurusin. Jadi berdoa itu adalah kita bukan menyampaikan daftar keinginan kepada Allah, tapi kita ingin Allah terlibat dalam setiap kehidupan kita. Jadi hidup kita Allah yang ngatur, rezeki kita Allah yang ngatur, sehat sakit kita Allah yang ngatur, selamat dan tidak Allah yang ngatur. Itulah hakikat berdoa. Dan doa yang paling penting adalah kita harus dapat menemukan rasa dalam iman. Doa itu tidak akan nikmat dirasakan ketika kita mendapatkan dua ini. Yang pertama, kita ngaku dulu bahwa kita memang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri kita lemah di hadapan Allah? Sebelum kita minta Allah, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, ya terserah pakai pujian apa. Ada 99 nama Allah, pakai itu. Ya, lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya 99 nama. Berdoalah dengan nama itu. Kita pengen rezeki, minta ya Razzaq. Allah mau pemberi rezeki, ya Razzaq. Dia mau memberi rezeki. Kita pengen kaya, ya Ghani, ya Mughni. Kita pengen apa? Pengen urusan saya dibuka nih.
Pegang bayar tangan nih, bayar saingan nih. Ya Fatah, yang Maha Pembuka. Jadi Allah punya 99 nama, berdoalah dalam nama itu. Karena setiap nama memiliki pintu masing-masing. Nah, jadi intinya di bulan Rajab ini persiapkan diri kita pemanasan dulu nih. Sebelum kita masuk bulan Ramadan dengan cara apa? Levelnya naikin, level ibadah naikin. Kalau bisa puasa, ya. Kemudian perbanyaklah jumlah sholat ibadah sunnahnya. Ya kalau nggak bisa duha, ya sepertilah duha lah 2 rakaat. Rasulullah bilang begini, orang yang rutin istiqomah duha 4 rakaat itu masuk pada orang yang awal ini. Itu orang pilihan, orang yang bisa duha rutin 4 rakaat. Ya minimal 2 lah, minimal 2 rakaat. Rutin kan? Atau sholat malam, kalau bisa sholat malam gitu kan. Susah bangsa, gimana cara bisa bangun malam? Ada caranya sebenarnya. Ada caranya. Pertama apa? Niat dulu, benar nggak pengen? Kan itu dulu. Pengen bangun malam tapi tidur jam 1, jam 7 ya mana bisa. Saya pengen jam mulai nih, jam 2. Jadi jam berapa? Jam 1 udah tidur, agak bakalan dah, pasti bablas. Jadi ada caranya tuh kalau kita pengen bangun malam gitu kan. Kemudian juga banyak sedekah ya. Bersyukurlah kita Allah kasih rezeki. Karena apa? Kalau ingin dapetin ikan, mancingnya harus pakai umpan. Mancing harus pakai umpan. Ini pengennya dapat ikan mas, tapi umpannya cacing tanah, jadi kecil banget. Semakin besar umpannya semakin besar. Ya. Tapi tidak selamanya bahwa umpan itu akan dimakan oleh ikan. Kalau kita mancing nyatakan dapat jadi sedekah buat ikan udah gitu aja. Sedekah sama ikan. Nah, sedekah itu pasti ada balas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita nggak dibalas oleh Allah di dunia, itu adalah buat cadangan kita di akhirat. Ya. Terakhir, saya sudah bahas beberapa kali. Tanamkan pada diri kita bahwa dunia mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat, tempat nabung, ya, tempat nyalengin. Sekarang kita banyak nanam saja, insya Allah panen nanti ketika kita meninggal dari dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Tentang doa. Mengakui dosa-dosanya, pada mengakui dosa-dosa ada yang benar itu, yaitu dia kan mengutarakan bahwa dia itu zolim, dia seperti pengakuan dosa. Konsepnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh agama lain ketika dia ada setiap agamanya dia ada dia pengakuan dosa. Konsepnya mirip-mirip tuh kayak gitu. Dia pengakuan dosa, kemudian dan ada yang pengakuan dosa, dosanya diampuni. Sama nih kayak yang ini tadi. Itu gimana Pak? Kemudian satu lagi terkait doa yang tadi. Kalau kita cermati kan dia mengatakan bahwa dia mengaku bahwa dia ini sesungguhnya orang yang zalim. Kalau kita saya kata nih, kalau misalnya di Arab kan dia banyak yang memang syair-syair yang kebanyakan doa itu kayak sayur-sayur itu. Kemudian kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu jadinya seolah-olah kita seperti apa ya, kayak mengutuk diri sendiri gitu. Kalau misalnya kalau kita kan kalau di Indonesia tuh kalau misalnya ngomong seolah perkataan itu menjadi jelek kan, kalau misalnya kita artikan dalam maksudnya bahwa aku nih orang yang jalim, seolah kita menimpai diri kita sendiri nih gitu. Itu gimana sih konsepnya? Soalnya karena terjadi perbedaan bahasa dan perbedaan kultur ketika diterjemahkan, nanti
ada yang kayak yang nggak pas gitu Pak Ustaz. Itu gimana Pak? Baik. Tahu tentang